Namaku Egi. Teman-teman di kontrakanku memanggilku GG. Kejadian ini terjadi ketika aku hendak pulang dari mudik saat libur lebaran. Sore itu aku berangkat ke terminal bis kota untuk menunggu bis tujuan kota Bandung. Sengaja aku berangkat sore hari karena pasti mendapatkan jatah bis yang malam dan mendapatkan bonus. Ya, bonusnya adalah ketika malam hari biasanya penumpang bis tidak begitu ramai, sehingga aku bisa bebas memilih kursi duduk. Waktu sudah menunjukkan jam 5:45 sore itu. Azan maghrib pun sudah berkumandang. Namun bis yang mau aku tumpangi belum juga datang. Telat katanya. Setelah lama menunggu, bis itu pun akhirnya datang. Dan ketika aku naik, benar saja penumpangnya tidak begitu ramai atau banyak. Terlihat memang sudah ada beberapa kursi yang terisi. Ya kira-kira mungkin 20 orang. Dan nampak ramai, ada yang mengobrol, ada yang memainkan handphonenya, membuat suasana malam itu tidak begitu sepi. Agar cepat berangkat, aku pun mengambil tempat duduk di bagian paling depan di dekat kondektur bis. Hingga tak lama, bis pun berangkat jam 8 malam. Di tengah perjalanan, baru saja bis berjalan sekitar 15 km, ada yang memberi info kalau jalur yang bisku lalui itu macet di daerah Raja Pola. Ya maklumlah, harus balik. Lalu sopir pun memutar kemudinya dan putar balik menuju jalur alternatif via Garut untuk menghindari macet katanya. Singkat cerita, ketika bisku pun mau balik arah ke Garut, ternyata sama-sama saja. Di jalur itu pun macet. Ya mungkin semua orang berpikiran sama. Hingga setelah bosan sejak tadi dengan pemandangan macet, membuatku ingin beralih pindah duduk ke belakang. Niatnya untuk selonjoran di kursi belakang, karena ketika aku lihat, kursinya kosong. Aku pindah ke belakang, di mana kiri kananku tidak ada siapa-siapa. Aku mulai pejamkan mataku. Dan akhirnya aku pun terlelap. Sampai goncangan jalan membuatku terbangun. Kulihat jam di tanganku sudah menunjukkan jam 10 malam. Aku bangkit dan coba melihat di sekitarku. Entah di mana pastinya. Yang jelas di sekitarku itu hanya hutan
Dan jalanan memang sudah tidak macet, lebih cenderung sepi malah. Kulihat ke depan, para penumpang saat itu juga sepertinya sudah tertidur, karena semuanya hening. Hanya deru mesin mobil saja yang kudengar. Aku pun menutup kembali mataku, karena memang terasa masih mengantuk. Saat itu, entah mimpi atau apa, aku merasa ada seorang penumpang yang naik. Iya, di mimpiku itu kulihat seorang perempuan naik, pakai baju merah, dan duduk di sebelahku. Seketika itu pun aku terbangun, dan aku sedikit kaget ketika memang di sebelahku sudah ada seorang perempuan yang duduk tepat di sebelah kiriku. Dia menggunakan baju merah dan celana jeans biru. Sepertinya memang yang kulihat itu bukan mimpi. Tapi memang setengah sadar kulihat dia duduk di sebelahku. Kupikir dia mungkin seorang penumpang yang juga pindah duduk ke belakang sama sepertiku. Karena kulihat dia tidak membawa tas atau barang lainnya. Sepertinya barang-barangnya di depan. Perempuan itu terlihat melihat terus ke arah jendela luar. Penampilan perempuan itu masih muda. Sepertinya ya seumuran denganku. Aku mulai bertanya sekedar basa-basi. Mbak, mudik juga mbak? Lalu dia pun mengangguk tanpa melihat ke arahku. Oh, namun setelah ku ingat-ingat, sepertinya aku tidak melihat perempuan ini tadi. Apa mungkin dia naik dari tengah jalan ya? Tapi setauku, jalur ini tidak memperbolehkan ada penumpang yang naik di jalan. Penasaran, aku tanya lagi perempuan itu. Mbak naik dari mana? Mbak. Namun kali ini dia tidak merespon pertanyaanku. Mungkin aku membuatnya risih. Sudahlah, aku pun lanjut tertidur. Singkat cerita, tidak terasa aku sudah sampai di Bandung. Ketika aku bangun, perempuan itu masih duduk di sebelahku dan masih menatap ke arah jendela. Namun kali ini sepertinya dia tertidur, karena kepalanya kini sudah agak bersandar ke jendela itu. Sebelum sampai terminal, aku pun meminta turun duluan, karena lebih dekat dengan rumah kontrakanku jika berhenti di sana.
Aku berdiri, berjalan di lorong bis itu, dan meminta turun pada kondektur bis. "Pak, saya turun di sini ya." Tak lama bis pun berhenti, dan pintu terbuka. Sebelum turun, tengok ke arah belakangku itu, dan tuh, bikin kaget aja nih Mbak. Ngomong dong kalau turunnya bareng. Mbak, Mbak, kulihat di belakangku ada perempuan berbaju merah itu. Dia berdiri di pinggir jalan. Ku dengar dia menangis, dan sepertinya dia sedang menunggu seseorang di sana. Mbak, hei Mbak, Mbak kenapa nangis? Mbak, Mbak. Namun dia tidak menggubrisku, malah terus menangis dan semakin menjadi. Mbak, tenang Mbak. Mbak kenapa? Perempuan itu menjerit sangat keras. Dan astaga, kini sosok perempuan itu perlahan berubah, dan wajahnya kini menjadi sangat menakutkan. Mukanya terlihat hancur dan rambutnya semakin memanjang. Tubuhnya juga menjadi lebih tinggi, dan sosoknya menjadi terlihat seperti kuntilanak merah. Jujur aku hanya bisa terdiam dan terkesima melihat sosok itu. Ingin sekali aku berlari, tapi aku tidak bisa. Hingga kulihat sosok itu kini kukunya semakin memanjang dan dia mendekat ke arahku. Bau amis semerbak menyeruak. Dan sosok perempuan itu memelukku. Kuku-kuku panjangnya kini terasa di tubuhku. Sambil terus menangis, sosok itu mendekapku semakin kencang.
hingga aku kesulitan bernafas. Hingga lama-kelamaan, suara tangisan itu berubah menjadi tertawa yang sangat menakutkan. Tolong! Aku meronta sekuat tenaga dan akhirnya bisa terlepas dari pelukan sosok itu. Secepat mungkin aku berlari langsung ke kontrakanku. Tak kulihat lagi ke belakang. Yang jelas, aku tidak mau lagi melihat sosok yang menyeramkan itu. Keesokan harinya, aku coba ceritakan pengalamanku itu pada teman sekontrakanku. Dan mereka mengatakan, mungkin jalur yang kulewati itu angker. Dan kalau bertemu orang yang agak aneh, selama perjalanan, jangan ditanya. Bisa jadi sosok itu mengikuti kita gara-gara kita yang membuka kesempatan untuk mereka ikut dengan kita.